Di masa tanggap darurat tahap kedua ini, yang juga jadi fokus pemerintah adalah perbaikan landasan pacu Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. 250 meter landasan pacu yang sebelumnya retak kini sudah diperbaiki. Dengan selesainya perbaikan terhadap 250 meter landasan pacu yang retak, kini seluruh bagian landasan pacu Bandara Mutiara Sis Al Jufri yang mencapai 2.250 meter sudah bisa digunakan secara optimal. Hingga kini pesawat yang mengangkut logistik bantuan dan juga pesawat komersil dengan jenis tertentu terus berdatangan. Selain landasan pacu yang juga tengah diperbaiki adalah Menara Air Traffic Control atau ATC yang sempat rusak diterjang gempa 28 September lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Adristia Sintia langsung dari Bandara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. Adristia, jadi kapan target Bandara Sis Al Jufri ini bisa beroperasi seperti saat sebelum gempa, sepenuhnya mulai pulih begitu? Iya tadi sebenarnya memang benar sekali bahwa sudah ada 2.250 meter runway ataupun landasan pacu yang telah dapat digunakan kembali di Bandara Udara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. Yang mana sebelumnya memang hanya bisa digunakan 2.000 meter saja lantaran 250 meter lainnya ini retak atau mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi atau mengguncang Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait dengan bagaimanakah lalu lintas dari penerbangan pasca diaktifkannya kembali atau pasca setelah 2.250 meter landasan pacu telah kembali beroperasi, kita tanyakan langsung kepada Bapak Deki Naudi Kamasi yang merupakan Deputi GM dari operasi dari Airnav. Selamat siang Pak Deki. Selamat siang Mbak. Ya Pak, ini jadi saya konfirmasi lagi benar ya Pak, 2.250 meter runway ini sudah dapat digunakan kembali hari ini? Betul sekali, sejak terjadinya gempa karena mengalami kerusakan sehingga panjang landas pacu di Mutiara Sis Al Jufri Palu ini menjadi 2.000. Namun sekarang sejak tanggal 12 Oktober 2018 melalui penerbitan notem nomor H1290-18 telah diterbitkan notem mengenai panjang landasan menjadi 2.250. Hal ini didapatkan dari perpanjangan dari sisi sebaliknya dari yang mengalami kerusakan. Itu saja mungkin yang bisa membuat penerbangan di sini menjadi normal kembali, sehingga penerbangan yang tadinya dibatasi untuk tipe-tipe tertentu sekarang masih bisa diterbangi oleh pesawat sebagaimana normal kembali. Namun demikian awal-awal pasca gempa memang peningkatan trafik cukup signifikan dari rata-rata setiap hari 40 pergerakan take off dan landing menjadi sekitar 160 hingga 180 pergerakan. Namun belakangan ini beberapa hari ini sudah mengalami penurunan menjadi sekitar 110 hingga 120 saja, dan kemungkinan ini akan mendekati normal kembali ke pergerakan sebelum terjadinya gempa. Mungkin begitu Mbak. Kalau untuk pesawat ataupun penerbangan komersil dan juga bantuan ini tetap masih ada ya Pak, baik dari luar negeri dan dalam negeri begitu? Untuk penerbangan bantuan dari pihak militer masih ada, dan juga untuk bantuan dari pihak luar negeri melalui pesawat-pesawat militer Amerika ataupun Kanada dan juga Singapura Air Force mungkin masih ada. Namun kami tetap melayani apapun penerbangan untuk kemanusiaan ke tempat ini, untuk utamanya dalam hal bantuan untuk masyarakat Palu yang tertimpa bencana. Untuk penerbangan komersilnya Pak, udah semakin kembali normal lagi atau bagaimana? Untuk penerbangan komersial sudah mendekati normal, karena penerbangan rata-rata untuk komersial itu ada 30 pergerakan setiap hari. Jadi sudah mendekati ke normal penerbangan yang sebelum terjadi gempa di Palu ini. Dengan muatan pesawat yang kembali normal juga kan sebelumnya karena terbatas landasan pacunya, jadi hanya berat tertentu aja untuk pesawat. Jadi sekarang sudah normal kembali juga. Betul sekali, untuk load ataupun berat yang harus diangkut pesawat sudah kembali ke seperti semula sebelum gempa terjadi, sehingga tidak ada lagi pembatasan untuk beban berat daripada
pesawat tersebut yang harus dibawa ke tempat ini. Mungkin seperti itu. Pak, kembali lagi ke bantuan, kalau dari luar negeri ini sehari bisa berapa Pak dengan sekarang sudah kembali normalnya lagi runway-nya? Untuk bantuan kita masih eh, melayani penerbangan dari Balikpapan itu sekitar satu hari mungkin ada 6 sampai 8 flight dari Balikpapan untuk bantuan yang dari asing maupun pesawat-pesawat dari militer kita sendiri yang mengangkut bantuan-bantuan tersebut. Ya, dari pesawat asing mungkin masih ada 6 sampai 8 penerbangan dari Balikpapan mengangkut bantuan-bantuan tersebut. Ini kira-kira sampai kapan Pak bantuan asing ini akan terus dibuka di Bandara Mutiara Sis Al Jufri? Apakah memang ada batas waktu tertentu atau memang akan terus dibuka sampai batas waktu yang belum ditentukan? Untuk penerbangan bantuan ke tempat ini, kami dari Airnav Indonesia, kami akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Palu ini. Kami akan tetap melayani setiap rencana penerbangan bantuan yang akan masuk ke Palu ini. Namun demikian untuk sampai kapan kami tidak mengetahuinya karena mungkin pihak pemerintah yang mengetahui sampai kapan bantuan-bantuan asing tersebut bisa disalurkan ke Palu ini. Mungkin dari kami, dari pihak Airnav akan tetap melayani sepanjang memang ada penerbangan kemanusiaan menuju ke Palu ini. Terima kasih banyak Pak Deki atas waktunya bersama Kompas TV. Sama-sama, Mbak. Ya saudara, itu tadi penjelasan dari pihak Airnav bahwa memang hingga saat ini bantuan ataupun penerbangan untuk mengirimkan bantuan baik logistik ataupun lain-lainnya ini masih terus berdatangan untuk masyarakat korban pasca bencana yang terjadi di Palu, Donggala dan juga Sigi, Sulawesi Tengah. Bantuan datang dari dalam negeri dan juga luar negeri. Kalau dari dalam negeri ada yang dari Balikpapan, kemudian ada dari Makassar dan juga ada yang dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta yang menggunakan pesawat Hercules tipe C310 dan ini masih terus berdatangan, belum diketahui sampai kapankah bantuan ini akan terus datang karena pihak Airnav juga masih akan terus membuka penerbangan untuk para pesawat ataupun bantuan yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri untuk para korban pasca bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah. Radi. Adristia Sintia, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah. Terima kasih.